Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu sedang mengerang kesakitan hendak melahirkan anaknya. Ketuban sudah pecah, darah sudah mengalir, wajah pusat pasi, darah banyak keluar, tangan mulai mendingin. Sang suami mulai mentalqin ketika dokter mengatakan bahwa kehamilan tersebut harus diselesaikan dengan operasi. Seorang ibu yang datang ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dari telinga kerabat yang kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia lupa dan tidak mengingat lagi. Kadangkala kematian menjemput seorang hamba dengan sakit yang sudah lama. Ketika sang dokter juga telah mengangkat tangannya untuk pengobatan tersebut, komplikasi dalam sakitnya, tidak bisa diberikan obat lagi. Obat yang dimasukkan berlawanan pula dengan penyakit satu lagi. Penyakit satu lagi mau disembuhkan, obat itu juga bertentangan dengan penyakitnya yang satu. Tiba-tiba dia hanya menunggu kematian, dia hanya menunggu ajal. Tatkala itulah manusia sadar bahwa dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mana amal, mana perbuatan, mana ibadah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan padanya, mana masa muda, mana kelapangan dan kelonggaran di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada waktu itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang berangkat dari rumahnya menuju kegiatan seharinya, di tengah jalan dia mendapatkan musibah, tabrakan menghadanginya, kepala pecah, badan patah-patah, kemudian dibawa ke ambulans. Antara sadar atau tidak, darahnya juga telah mengalir. Di saat itulah sakaratul maut menjemput, dan itu akan dialami oleh semua manusia, semua makhluk. Wahai manusia, pahamkah bahwa kita akan menghadapi semua sakaratul maut? Fatimah radhiyallahu anha melihat Rasulullah, ayahnya, ia mengatakan inna lil mauti la sakarat, sungguhnya kematian mempunyai sakarat, mempunyai sakarat, melupakan kadang-kadang bahkan, dan kadang-kadang pula ingat. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, dan sakitnya tidak tanggung-tanggung kematian tersebut. Lihatlah ketika seseorang mulai dijemput oleh malaikat, kelihatan dari kakinya. Malaikat mulai mencabut nyawanya dari ubun-ubun, kemudian lepaslah nyawa tersebut berawal dari kaki. Sakitnya tidak tertahankan. Hanya saja orang-orang yang dicabut nyawanya tersebut tidak berbicara, karena tidak ada lagi pembicaraan. Kemudian mulailah mati kakinya, kemudian sampai pinggulnya yang hanya ada gerakan kecil menyentuh tangan kerabatnya. Kemudian orang-orang mentalqinnya la ilaha illallah.